Halo Semnas, namaku Maria. Di video kali ini aku akan berbagi pulpen yang mana aja yang aku udah punya. Jadi aku nggak beli yang baru ya. Yang mana aja yang bisa membantu aku untuk bisa menulis rapi. Nah, dari semua koleksiku ini kita akan coba satu-satu. Sekalian juga nanti aku akan kasih tahu kalian yang mana yang aku suka dan yang mana yang aku nggak suka. Yuk, langsung aja ya. Ini dia 9 pena yang akan aku gunakan untuk menulis kali ini. Dan enggak semuanya itu cuman pena biasa ya, ada juga yang untuk menggambar, tapi aku pakai juga untuk nulis. Seenggaknya untuk latihan nulis gitu. Nah, ini adalah kertas yang aku pakai, mereknya Gelatik. Ini aku minta sama ibuku jadi aku nggak beli. Kita mau langsung ke pena yang pertama ya. Jadi ini adalah Artline Drawing Sticks. Dia memang bentuknya kayak Lego gini, lucu banget. Ini macem-macem, warnanya ya udah hilang. Nah, ini aku pilih yang warna biru, ini udah lama banget dari semenjak aku di Bali, udah aku beli, jadi tintanya udah mau habis. Ini enak dipakai terutama untuk menulis, cuman kadang-kadang agak nyapein karena, ada itunya loh yang kayak legonya itu yang kayak gurita itu aku nggak terlalu suka. Tapi kalau untuk pegangannya sendiri karena dia bentuknya segitiga gitu, jadi ini enak banget buat nulis ataupun buat gambar. Yang aku suka dari drawing pen ini adalah sebenarnya dia itu lancar banget dipakai. Yang punyaku ini sayangnya udah mau habis tintanya, jadi kadang gede, kadang kecil, kadang nggak keluar juga gitu. Mungkin sudah saatnya dia dibuang sih, dilem biru kali ya, dilempar beli baru. Udah gitu pilihan warnanya tuh macem-macem banget, jadi bisa buat nyatet-nyatet. Lanjut lagi ke pena nomor 2, ini namanya adalah Artline 200, ketebalannya adalah 0,4. This is not my favorite karena seringnya dia nembus ke belakang, mungkin juga salah pakai kertasnya ya, kebiasaan buku-bukuku itu agak-agak tipis gitu, jadi selalu nembus ke belakang. Tapi juga karena dia ini, tipnya itu yang model kayak boxy itu loh. Sehingga memang ujungnya ini cenderung selalu basah gitu. Nah, aku nggak terlalu suka apalagi kalau misalnya jatuh ya dia bakalan mekar gitu. Dan kalau udah mekar gitu, either tulisannya kita tuh jadi kayak ada 2 gitu, atau biasanya terus nggak bisa dipakai sih, ya rusak aja gitu, kan sayang. Jadi yang ini tuh emang ringkih, harus dirawat dengan benar. Nah, yang aku suka adalah dia ini pilihan warnanya lumayan macem-macem juga. Jadi kalau untuk bikin catatan itu bakalan menyenangkan. Aku pernah pakai pena ini yang warna pink untuk bikin tips anti gagal untuk menulis rapi yang cukup populer juga di channelku. Dan kalau kalian belum nonton, ini aku kasih linknya di atas dan juga nanti ada di description box. Selanjutnya kita punya Sakura Pigma Micron PN. Nah, setelah aku beli Micron PN ini udah berapa bulan gitu tuh aku masih nggak tahu PN-nya ini apa. Akhirnya pas aku nonton videonya siapa aku lupa, itu dibilang bahwa PN itu adalah plastic nib. Ya elah baru tahu. Ya juga ya, PN, plastic nib. Artinya adalah ujungnya itu terbuat dari plastik. Jadi dia emang keras gitu guys, misalnya jatuh pun paling ya berubah bentuk aja gitu. Tapi kayaknya dia cukup durable sih. Aku sebenarnya suka pakai ini karena cukup apa ya, ya karena durable itu tadi. Cuman, yang bikin aku nggak suka itu misalnya kita keseringan pakai posisi tertentu, dia bakalan ngikutin kemiringannya tersebut. Jadi dia gimana ya, kalau udah agak lama gitu tuh dipakai kadang keluar enak, kadang keluarnya nggak enak gitu tintanya. Kalian tahu kan kayak sepatu gitu misalnya kalau udah sekian tahun dipakai terus akhirnya jadi kayak ada kemiringan tersendiri. Nah, ini tuh kayak gitu. Aku masih tetap seneng sih pakai ini karena, dipakainya itu enggak terlalu harus hati-hati gitu, karena kan aku nggak takut mekar atau misalnya, jatuh pun juga resikonya enggak serusak kalau kayak misalnya yang Artline 200 itu loh. Jadi ini masih ya masih oke lah kalau misalnya kalian suka nulis cepet-cepet misalnya, ini juga bisa dipakai.
Nomor 4 kita punya bolpen ini, multi warna dan ini tuh warnanya agak-agak pastel gitu, so I kinda like it. Zaman aku SD dulu kalau punya pena yang seperti ini tuh rasanya udah paling keren sesekolahan gitu. Karena isinya bisa kita pilih sesuai dengan keperluan kita, terus ini tuh ada pensilnya guys, jadi nih di pensil tik-tik gini yang model mekanik, jadi tinggal dipencet-pencet juga gitu, nanti keluar apa namanya, pensilnya, pensil leadnya keluar sendiri gitu dan I think this is so cool. Terus ada setipnya juga di sini, bentar nih salah buka. Nah, ini setipnya yang di sini. Jadi karena ada pensilnya kan, sehingga dia butuh penghapus di ujungnya. It's so cool. Ini kado dari temen aku waktu aku ke Amerika ngunjungin kakakku tahun 2018. Dan ini belinya itu di Daiso kalau nggak salah. Jadi ya kalau kalian pingin beli juga bisa di situ. I love this karena ujungnya itu dia tajam, nggak tajam sih apa namanya, lancip gitu loh, runcing. Sehingga tulisan yang kita bikin itu tuh aduh bentar aku jelasin. Jadi dia ini ujungnya sering banget kering terutama kalau lama nggak dipakai. Aku rasa pena manapun yang ujungnya ballpoint biasanya seperti itu kan. Jadi kalau kering lama nggak dipakai dia bakalan kayak keluar upilnya gitu. Dia mengering ujungnya jadi mesti dibersihin dulu. Nah, di sini aku coba warnanya satu persatu. Jadi ada masanya ketika aku tuh males banget bawa macem-macem alat tulis meskipun aku guru gitu ya. Jadi biasanya aku bawa ini aja, satu pena ini aja karena udah ada pensilnya, udah ada apa namanya, bolpennya warna-warni juga. Jadi aku nggak butuh bawa banyak-banyak guys, cukup bawa satu ini aja atau juga udah ada penghapusnya ya kan. Ini amat sangat ringkas, enak banget kalau kalian males bawa banyak-banyak, cuman ya kalau hilang hilang ya hilang aja gitu, kalian jadi mesti pinjem ke orang lain. Dan yang aku suka tentang ini dengan ujungnya yang runcing itu, dia jadi kelihatan lebih rapi. Yang menjadi masalah adalah karena dia itu isinya kan macem-macem nih. Penanya aja ada beberapa warna plus masih ada pensil juga. Jadinya itu dia gede kan sehingga susah dipegang. Nah, buatku sendiri efeknya adalah lama-lama kalau nulis tuh capek pakai ini. Cuman biasanya tulisanku bagus sih kalau pakai pena ini. Jadi gimana dong? Nih lihat, aduh capek banget. Tapi ringkas enak, gimana dong? Selanjutnya aku punya ini adalah Snowman drawing pen ya, bukan untuk menulis. Ukurannya 0,2 dan ini menurutku yang paling aman untuk menulis, atau biasanya aku pakai juga itu 0,4. Enggak tahu kenapa. Enggak 0,3 atau 0,1, 0,1 terlalu kecil ya. Jadi aku paling suka kalau untuk menulis itu 0,2. Menurutku ketebalannya itu sudah cukup enak untuk dibaca. Terus lagi kenapa harus snowman drawing pen? Karena ini tuh item banget dan misalkan pun aku pakai pensil sebelumnya terus dia untuk tracing gitu kan. Begitu dihapus itu tintanya masih tetap hitam, dia nggak luntur atau nggak pudar gitu loh. So this is my favorite because hitamnya pekat. Kalau kalian mau pakai pena ini untuk menulis, tips dari aku adalah jangan sampai jatuh ya. Karena bakalan rusak, nggak enak dipakai gitulah, bisa pecah juga kan ujungnya itu. Dan kalau pakai ini tuh jangan ditekan kuat-kuat. Kalau kita tekan kuat-kuat biasanya entah nembus atau bolong atau gimana. Tapi kalau kalian itu tipis-tipis aja gitu di atas kertas, itu tulisannya biasanya jadi rapi. Jadi rapi. Lanjut kita punya Sakura, ini juga gel pen tapi yang serinya itu Aqualip. Karena namanya sendiri adalah aqualip ya, jadi aqua itu kan air ya, water. Jadi tentu aja ini tuh lebih liquidy gitu, tintanya dia jauh lebih encer, keluarnya juga nggak boros-boros, justru boros-boros gitu, keluar tintanya itu langsung jreng banyak gitu. Terus nipnya itu besar guys, jadi kalau untuk latihan menulis ini enak sih. Cuman ya itu kadang tuh ujungnya kering gitu kan, jadi keluar kayak upilnya gitu loh. I don't like it.
tapi ya suka sih, lucu soalnya. Warnanya macam-macam juga bisa dipilih. Terus karena dia aqua, tadi kayak aku bilang ya, keringnya lama. Jadi kalau misalnya belum kering kegesek tangan atau gimana, tentu saja bakalan smudge. Hampir sama seperti gel pen yang lain. Tapi yang ini lebih lama sih keringnya. Ukuran penanya enak untuk dipegang, jadi mudah dikontrol. Terus lagi yang aku suka itu misalnya dia udah kering, itu kayak emboss gitu loh, kita bisa ngerasain teksturnya di atas kertas. Nggak kayak flat aja gitu, tapi dia kayak berunjul-berunjul kerasa gitu. I love it so much. Tips dari aku, kalau kalian akan menyimpan pena ini, pastikan dalam kondisi horizontal ya, jangan vertikal, karena dia gampang banget pindah tintanya. Jadi mendingan horizontal aja. Lanjut, kita punya Kenko Diamond Heart. Ini ujungnya kecil banget gitu guys, dia runcing banget. Dan menurut aku karena ukurannya yang ramping sekali ini, buat aku sendiri agak kurang nyaman ya, terutama karena ujungnya itu dia juga agak bergerigi gitu, jadi kadang tangannya sakit kalau kita pakai lama-lama. Cuman kalau pakai pena ini tuh tulisannya jadi bagus guys. Aku nggak ngerti kenapa, tapi jadinya tuh tulisannya rapi. Nah, aku pernah bikin juga nih videonya ketika aku belajar menulis pakai tangan kiri, pakai pena ini. Awalnya 7 hari, kemudian aku lanjutin 1 bulan gitu. Dan tulisanku lumayan bagus kelihatannya pakai pena ini guys. Terus aku juga ganti pakai gel pen yang lain juga. So, ya menurut aku it's worth it kalau kalian beli ini. Karena kita belinya itu satu paket, isinya ada 6 atau 8 warna, aku lupa, punyaku udah ada yang hilang dan ada yang udah habis juga soalnya. Dan ini tuh murah banget, kayaknya 15 apa 16 ribu gitu, worth it banget beneran deh. Pena ini buat nulis cepet juga enak, so yeah, I recommend this pen so much. Selanjutnya kita punya drawing pen lagi, aku kayaknya suka banget ya nulis pakai drawing pen. Ini adalah Pigma Micron, ukurannya 0,8. Ini adalah pena untuk menggambar yang paling besar yang aku punya. Dan meskipun ujungnya besar, dia beda banget rasanya daripada Sakura yang Aqualip yang nomor 6 itu. Meskipun ujungnya sama-sama gede guys. Aku lebih seneng yang Sakura Aqualip sih daripada yang ini untuk menulis. Hampir sama dengan pena-pena untuk menggambar yang lainnya, kemiringannya itu bakalan jadi dia bakalan miring gitu, artinya kalau misalnya kita udah pakai beberapa waktu. Jadi kesimpulannya adalah pakai aja untuk menggambar ya, jangan buat nulis. Nggak enak soalnya, jadi aku ngerasa itu kayak harus beli yang baru lagi aja gitu. Soalnya kalau kemiringannya itu nggak sesuai, kadang tintanya mau keluar dengan mudah, kadang agak agak tipis, jadinya nggak 0,8 lagi dong, gimana dong itu. Selanjutnya ini bukan pena yang biasa untuk nulis ya, bukan, kita juga nggak akan pakai yang itu, kita pakai yang ini nih. Jadi yang kayak spidol aja, dia felt tip gitu. Lumayan kecil, tapi ini nggak untuk nulis-nulis kayak biasa gitu ya. Kalau misalnya kalian bikin bullet journal atau pingin menghias-hias aja, then this is good. Aku sukanya itu dia pegangannya enak karena mungkin gedenya pas ya, maksudnya lingkarannya tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, jadi dipegang enak. Terus karena dia panjang, jadi tuh beratnya pun juga pas gitu untuk nulis-nulis. Aku suka pakai yang kecil ini, bukan yang brush pennya ya, aku brush pennya nggak bisa pakai. Terus yang ini tuh bisa buat nulis dan biasanya tulisannya juga lebih enak dibaca gitu. I don't know how, I don't know why. Aku sendiri nggak punya terlalu banyak warnanya, tapi aku tahu kalau Tombow Dual Brush Pen ini warnanya macem-macem banget yang bisa kalian pilih. Nah, yang terakhir ini, tadi aku bilang ada 9 kan, ternyata sebenarnya ada ini nih. Ini adalah Sakura Jelly Roll Pen, ini aku punya beberapa sampean. Harus yang warna hitam juga, karena enak banget buat nulis. Dan aku tuh orangnya klasik guys, aku lebih suka sebenarnya menulis-nulis itu kalau pakai tinta warna hitam. Itu sebabnya Jelly Roll Pen ukuran 0,6 warna hitam ini aku punya beberapa karena begitu habis aku harus punya lagi. Seperti kalian tahu, Jelly Roll Pen itu warnanya ada macem-macem banget. Itu sebabnya ini adalah favoritku. Ya emang sih untuk aku sendiri aku lebih seneng yang pakai warna hitam ini.
Saking enaknya, kadang itu bikin kita nulisnya pengen cepet-cepet. Nah, namanya nulis cepet-cepet mana ada yang bisa rapi ya kan? Jadi ya kontrol aja sendiri ya. Aku juga pakai pena ini untuk belajar pakai nulis tangan kiri. Nanti aku kasih linknya deh. Aku lupa itu untuk yang berapa hari, mungkin yang 30 hari, I can't remember. Nanti aku kasih linknya aja karena video itu juga cukup populer di channel ini. Setelah selesai kita coba satu-satu. Di sini aku agak susah juga ya milih yang mana yang favoritku. Kita mau lihat dulu di belakangnya dengan kertas setipis ini tuh mana aja yang nembus ke belakang. Tentu aja hampir semua ya, terutama yang ujungnya basah seperti Artline 200 dan juga Tombow brush pen. Untuk yang lainnya sih menurutku masih lumayan aman, terutama kalau kertas yang kita pakai sedikit lebih berat atau sedikit lebih tebal daripada yang aku pakai ini. Ini adalah yang tidak nembus, yaitu tentu aja yang ballpoint biasa yang warna-warni tadi. Jadi kalau kalian pengen yang aman, tulisan juga sudah pasti bagus dan nggak nembus ke belakang, kalian bisa pakai ballpen. Pastikan yang ujungnya runcing ya, karena biasanya tulisan jadi lebih rapi sih kalau kayak gitu. Ini dia hasilnya. I hope you liked it. I hope today's video is also helpful for you. Kalian tentuin sendiri ya, karena seperti aku bilang di video 5 tips menulis rapi, pena itu seperti jodoh, jadi kalian mesti lihat dulu satu-satu, cobain dulu satu-satu yang mana sih yang paling enak dipakai. Dan kalau kalian udah menemukan yang mana yang paling enak dipakai, tulisan kalian pasti bakalan lebih rapi daripada hari-hari biasa. So thank you so much for watching and I'll see you again in my next video. Bye guys, selamat menulis rapi. Love you. Hello awesomeness.